Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, tim penguji ujian kinerja PPG BIT 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Fitri Susilaningsih, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sekaligus mahasiswa PPG BIT 1 tahun 2024 dengan NIM 2360101205 pada LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu praktek pembelajaran dengan materi menghindari penyalahgunaan narkoba di kelas 11 fase F SMA Negeri 2 Sungai Rumbai. Nah, sebelum belajar, silakan Farel siapkan dulu kawan-kawannya untuk berdoa. Iya. Ya. Mulai. Hadir, Bu. Emilia Yusra, Fahrul Akbar Effendi, Febi Dwi Saputri, Farel Akbar. Bersih hadir semuanya ya. Baiklah Ananda. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang apa kita sebelumnya? Minuman keras. Tentang minuman keras. Masih ingat kamu apa itu minuman keras kemarin? Minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan atau minuman yang dapat menghilangkan kesadaran. Di samping itu minuman keras juga mengandung banyak dampak yang negatif. Sehingga minuman keras itu harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Ananda, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi sesuai dengan yang tertera di papan tulis, yaitu materi tentang narkoba. Untuk pembelajaran bermaknanya, setelah mempelajari materi ini nanti diharapkan agar kita semua bisa terhindar dari narkoba, penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya pernahkah kamu melihat seseorang mengkonsumsi narkoba? Tidak. Di lingkungan keluarga mungkin tidak, atau di dunia maya, di sosial media? Pernah. Pernah ya. Apa yang terjadi ketika seseorang mengkonsumsi narkoba? Hilang kesadarannya. Nah, mari kita bahas terkait narkoba pada hari ini. Sebelum kita membahas materi tentang penyalahgunaan narkoba, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, coba dibaca Laura. Serta didik dapat menjelaskan pengertian. Yang kedua, Emil. Serta didik dapat menjelaskan cara menghindari narkoba. Yang ketiga, Sapira, boleh dibaca? Serta didik dapat menghindari narkoba. Yang keempat, boleh dibaca Iqbal? Serta didik dapat menghindari narkoba. Yang kelima, boleh dibaca Salsa?
Penilaian pertama adalah penilaian sikap. Ada observasi dan ada penilaian diri. Yang kedua ada nilai pengetahuan melalui tes tulis kuisis. Yang terakhir ada keterampilan, penilaian keterampilan berupa penilaian produk. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang materi narkoba, mari kita simak video berikut. Atau metapetamin juga merupakan jenis narkotika yang kerap disalahgunakan. Salah satu kasusnya adalah artis Rizky Nazar yang ditangkap pihak kepolisian terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Nah, berbicara soal sabu di Tribunnews, apa ya penyebab dan dampak buruk untuk kesehatan tubuh? Dikutip dari Tribunnews, di Indonesia sabu-sabu ini merupakan zat psikotropika. Bentuknya secara fisik yakni berwarna putih, bubuk kristal atau cair jika ditambah dengan air. Sabu ini tidak berbau dan memiliki rasa pahit. Dalam dunia medis, sabu ini berperan dalam mengobati penyakit yang tinggi seperti gangguan hiperaktif, kekurangan perhatian atau narkolepsi. Zat yang di dalam sabu ini mengandung dopamin yang dimana akan memberikan efek rasa senang dan bersemangat pada pengguna. Namun jika dikonsumsi secara berlanjut akan menyebabkan sulit tidur atau insomnia, depresi, nafsu makan akan menurun, suhu tubuh meningkat secara tekanan darah dan detak jantung. Bahkan hingga dapat menyebabkan disfungsi otak yang berlanjut kepada stroke. Cara mengkonsumsinya bermacam-macam dengan rokok, dihisap, dan disuntik. Ada beberapa kesalahan seseorang menggunakan sabu, di antaranya penyalahgunaan intensitas rendah, serta penyalahgunaan sabu-sabu, penyalahgunaan sabu intensi tinggi. Sama sabu-sabu adalah gejala tubuh yang terjadi akibat pemberhentian pemakaian sabu secara mendadak atau akibat penurunan dosis sabu secara drastis sekaligus. Bahkan seseorang yang bisa sangat kecanduan sabu. Seseorang mengkonsumsi sabu juga akan mengalami berbagai gejala, di antaranya nafsu makan tinggi, depresi, mood swing, sulit berkonsentrasi, kecanduan hingga halusinasi. Seseorang yang sudah kecanduan sabu ini bisa disembuhkan dengan terapi rehab yang tergantung dari masing-masing individu. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan. Nah, dari video tadi apa yang kamu dapatkan? Apa itu yang kamu dapatkan dari video tadi? Berbicara tentang apa video tadi? Sabu-sabu. Tentang sabu-sabu. Apa dampaknya tadi yang disampaikan oleh video tadi? Depresi. Dapat menimbulkan depresi, sama halusinasi, makan bahkan sampai berhalusinasi. Sekarang mari kita bahas tentang apa sih itu narkoba. Nah, mari kita lihat apa sih itu narkoba. Narkoba itu adalah singkatan dari 3 kata. Yang pertama adalah psikotropika, dan yang ketiga adalah adiktif. Yang pertama ada narkotika. Boleh dibaca Emil? Narkotika adalah zat atau obat yang menyebabkan perubahan kesadaran, kehilangan rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan seperti ganja. Nah, yang kedua ada psikotropika. Boleh dibaca Eka? Psikotropika adalah zat atau obat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seperti morfin dan alkaloidina. Iya. Yang ketiga boleh dibaca Candy? Bahan adiktif adalah bahan aktif yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan ketergantungan atau berefek ingin menggunakan secara tertentu. Itu adalah pengertian dari narkoba. Narkoba tadi terdiri dari 3 kata. Yang pertama narkotika. Yang kedua psikotropika. Yang ketiga bahan adiktif. Kalau bahan adiktif dia adalah bahan aktif yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika akan mempengaruhi aktivitas mental. Sedangkan narkotika dia akan menimbulkan hilangnya kesadaran. Itulah perbedaan dari
kembali ketiga, narkotika, psikotropika, dan juga bahan adiktif. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, silakan Ananda berdiri terlebih dahulu semuanya. Nah, Dinda silakan pimpin kawannya untuk nyanyi belajar Pancasila terlebih dahulu. Aku ingin menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk kembali. Nah, kita masuk ke bagian dalil larangan narkoba. Dalil larangan narkoba terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 157, yang mana artinya adalah, dan Allah telah menghalalkan segala yang baik untuk mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Jadi dalil larangan mengkonsumsi narkoba terdapat dalam surat apa? Al-A'raf ayat 157. Ya. Nah, sekarang mari kita berdiskusi kelompok, yang mana kelompok 1 anggota kelompoknya adalah Rival, Abel, Dinda, dan Selvi. Kelompok 2 Eka, Sapira, Feby, Dita, dan Candy. Kelompok 3 ada Salsa, Akbar, Richard, Ersi, dan Zena. Kelompok 4 ada Bunga, Salinia, Dina, Emil, Laura, dan Didi. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Tugas kelompokmu akan Ibu bagikan melalui LKPD-nya ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kamu melihat LKPD-nya, silakan lihat video yang ada di papan tulis berikut ini ya. Video seperti apa sih yang akan kamu buat nanti? Nah, kira-kira konten yang akan kamu buat tadi seperti yang sudah kamu lihat ya. Ya, Bu. Nah, di LKPD sebelum kamu membuat konten, kamu harus menjawab 3 soalnya terlebih dahulu. Setelah itu baru membuat salah satu konten yang ada perintahnya di LKPD. Berarti kamu sudah paham kan dengan konten yang akan kamu buat? Sudah. Nah, sekarang silakan didiskusikan dengan teman kelompok tentang konten yang akan kamu buat. Kira-kira kamu butuh berapa waktu untuk membuat kontennya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Cukup 40 menit? Silakan kamu bikin konten yang sesuai dengan tugas kamu. Setelah itu kontennya diedit, dijadikan sebuah video, lalu videonya itu diunggah di media sosial kelompok boleh, media sosial kelasnya juga boleh. Nah, sekarang silakan kamu diskusikan. Nah, untuk kelompok 1 tugasnya adalah, kelompok 1 yang mana tadi? Kelompok 1 yang ini. Kelompok 1 tugasnya adalah membuat konten tentang dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik. Kelompok 2 yang mana? Sini, Bu. Nah, dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis. Kelompok 3 yang mana? Kelompok 3 membuat konten tentang faktor pemicu penyalahgunaan narkoba. Yang kelompok 4 tugasnya membuat konten tentang cara menghindari penyalahgunaan narkoba. Silakan yang mau buat di kelas boleh, yang mau buat di luar kelas juga boleh. Silakan berpisah membuatnya. Nanti ibu akan mengunjungi setiap kelompok yang buat video ya. Nah, silakan. Ibu, ini kami tuh yang bersih dulu. Iya. Bikin aja tulisannya itu. Dampak penyalahgunaan
Boleh? Cara aku mana? Atau bikin aja tulisannya gini. Ya, kalau ini di atas ini. Intan, tolong aku Din. Tenang memori. Nah, sudah selesai videonya? Silakan ditampilkan kelompok 1 videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi tentang dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik, yaitu 1. Gangguan pada sistem saraf, 2. Halusinasi dan gangguan kesadaran, 3. Sering sakit kepala, mual, muntah, suhu tubuh meningkat, dan sulit tidur. Berikut ini adalah konten yang kami buat. Selamat menyaksikan. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok 2 lagi. Kelompok 2 siapa dari mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuat konten tentang dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis. 1. Sulit konsentrasi, 2. Perasaan kesal dan tertekan, 3. lamban ketika bekerja serta gelisah, 4. mempersingkat umur. Berikut konten kami, selamat menyaksikan. Rona pipi berkata, ku inginkan dirimu jadi intan permata di hatiku. Tak perlu kau bicara, dewa dewi asmara bersatu untuk kau dan aku. Demikianlah konten dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everything I say is the truth. Make her disappear just like poof. Then she's Sudah selesai penampilan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Mari kita bertepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih Ananda. Nah, dari penampilan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 tadi, kira-kira apa kesimpulan
Gangguan pada saraf sistem saraf. Nah, terjadinya gangguan pada sistem saraf. Masih ada lagi? Halusinasi dan lainlah dan lain. Mengingat dampaknya sangat berbahaya, maka kita harus menjauhi dari penyalahgunaan narkoba. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke latihan lagi ya. Sudah? Belum, Bu. Nah, bagi yang sudah ini passwordnya 061371. Silakan tergabung. Dinda silakan ikut juga Dinda. 061 Richard, boleh bergabung Richard? Selfie lah. Bunga lah. Laura ada gabung Laura? Dinda gabung Dinda. Nah. Ada yang berusaha masuk lagi? Mau ditunggu? Kita mulai saja lagi ya. Salah. Nah, pertanyaan selanjutnya. Abel Nofrianti masih bertahan. Pertanyaan selanjutnya. Apa gambarnya itu? Salah, Amen. Apa jawabnya tadi? Halusinasi. Gangguan saraf. Ada enggak? Kita bisa jawab. Abel, Safira, dan Dinda Farel. Soal terakhir. Nah, siapakah pemenangnya? Oh, cara bertahan Abel ya. Iya nih. Agak sedikit kecewa nih. Salah satu nih. Saya juga nggak pernah betul nih.
Nah, ini pemenangnya untuk kuisis kali ini ya. Yang pertama Abel, yang kedua Safira, dan yang ketiga Dinda. Kita berikan tepuk untuk pemenangnya. Nah, sekarang kita masuk untuk merefleksikan pembelajaran. Nah, untuk merefleksikan pembelajaran kali ini kita biasanya kan ibu tanya saja bintang berapa hari ini, bagaimana perasaanmu pada pembelajaran kali ini. Maka untuk hari ini kita menggunakan Mentimeter. Silakan buka HP-mu, ketikkan di sana menti.com. Mati apa selfie? Yang ada saja. Ini kemarin ibu mencobakan satu ya, kira-kira mau apa tidak? Rupanya mau ya. Silakan bergabung di 5927. Menti.com. Tuliskan satu saja kata untuk mewakili perasaanmu terkait pembelajaran hari ini. Nah, sudah ada 4 respondennya. Silakan yang lain. Mau kata yang sama boleh, mau kata yang berbeda juga boleh. Silakan. Ada yang lain lagi? Cobalah dulu, Feby. 4922. Salah ibu. 5922. 4922. Sudah 6 responden, yang lainnya lagi silakan. Kodenya 5922 4927. Nah, baru 8 responden. Yang lain silakan. Masih ada yang sedang berusaha? 5922 4922. Apa ini, Bu? Join. Sudah? Berapa responden? Masih 8. Boleh kata yang sama, boleh kata yang berbeda, boleh. Baru 9 responden, yang lain apa? Satu aja yang di atas. Nah? Sudah? Submit nih, Bu. Ya, submit. Submit. Nah? Dah. Sudah? Kalau sudah, lihat apa itu dulu. Berarti untuk hari ini ada yang senang, yang besar tulisannya berarti itulah yang terbanyak menuliskan ungkapan perasaannya. Nah, kita lihat apa berikutnya lagi ya. Nah, sudah selesai kegiatan kita pada hari ini, sudah kita ambil kesimpulannya, sudah latihan juga sudah. Maka Ibu mau menyampaikan materi untuk berikutnya adalah tentang menepati janji. Silakan kamu baca di rumah, apakah Ibu mau di buku, di Google, ataupun di artikel-artikel yang ada kaitannya dengan menepati janji, yang mana materi menepati janji akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan untuk hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita berdoa, kita kembalikan
Siap, gerak. Syukur mulai.